Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismona Likta Dwi Arini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang logika matematika. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian logika matematika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dengan logika, dapat dibuktikan kebenaran atau keabsahan suatu pernyataan. Pada bab ini akan dipelajari logika matematika, terutama sebagai keahlian Anda dalam mengambil kesimpulan suatu pernyataan benar atau salah. Lebih jauh lagi, logika matematika digunakan untuk melakukan pembuktian. Dalam logika matematika terdapat kalimat berarti. Kalimat berarti dibagi menjadi dua, yaitu kalimat deklaratif dan kalimat non-deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah saja, dan tidak keduanya pada saat yang sama. Pernyataan dilambangkan dengan sebuah huruf kecil, misalnya P, Q, R, dan sebagainya. Pernyataan yang benar memiliki nilai kebenaran B, sedangkan pernyataan yang salah memiliki nilai kebenaran salah S. Kalimat non-deklaratif adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya, dan biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka. Yang selanjutnya, terdapat contoh soal kalimat deklaratif atau pernyataan. Berikut ada beberapa contoh pernyataan. Yang pertama, yang A, semua bilangan prima adalah ganjil. Yang B, jumlah titik sudut dalam suatu balok adalah 8. C, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Kusbini. Yang D, jumlah hari raya pada bulan Mei adalah 31 hari. Yang E, jika 2x sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Manakah yang merupakan pernyataan bernilai benar dan pernyataan yang bernilai salah? Jawabannya, kalimat B, D, dan E merupakan contoh pernyataan benar. Kalimat B, kalimat D, dan kalimat E. Sedangkan kalimat A dan C merupakan pernyataan yang bernilai salah. Selanjutnya ke contoh soal kalimat non-deklaratif atau bukan pernyataan. Berikut ada beberapa kalimat berarti. Yang A, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang B, berapa jumlah SMK di Indonesia? Yang C, jumlah titik sudut pada kerucut adalah 1. Yang D, makanlah jika Anda lapar. Yang E, jumlah bulan dalam 1 tahun adalah 12. Manakah yang merupakan kalimat non-deklaratif? Kalimat non-deklaratif ada kalimat A, B, dan D. Kalimat A, B, dan D, karena kalimat yang A itu merupakan kalimat harapan, dan kalimat harapan itu merupakan masuk dalam kalimat non-deklaratif. Lalu yang B itu kalimat pertanyaan. Lalu yang D, makanlah jika Anda lapar, itu merupakan kalimat perintah dan merupakan kalimat non-deklaratif. Lalu untuk yang merupakan kalimat deklaratif itu adalah C dan E. Yang C, jumlah titik sudut pada kerucut adalah 1, merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan yang bernilai benar. Lalu jumlah bulan dalam 1 tahun adalah 12, ini juga merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan bernilai benar. Lalu selanjutnya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Jika peubah tersebut diganti dengan suatu konstanta dalam semestanya, akan dihasilkan suatu pernyataan. Contoh soal. Kalimat yang pertama ada 3 plus X sama dengan 6. Yang kedua, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kalimat yang ketiga adalah X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Kalimat yang keempat adalah 4 adalah bilangan genap. Manakah kalimat yang merupakan kalimat terbuka? Jawabannya kalimat terbuka ada kalimat 1 dan 3. Karena kalimat 1
Jika X-nya diganti angka 3, maka kalimat tersebut menjadi benar. Jika X-nya diganti menjadi angka 2 atau angka 1 dan lainnya, maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang salah, pernyataan yang salah. Begitu pula kalimat 3 akan menjadi suatu pernyataan. Kalimat 2 dan kalimat 4 merupakan kalimat 2 dan 4 merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Lalu yang selanjutnya, ingkaran dan pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama adalah ingkaran. Ingkaran pernyataan P atau negasi P dinyatakan dengan negasi P. Jika P suatu pernyataan bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Perhatikan tabel di samping untuk menentukan ingkaran atau negasi yang efektif dari pernyataan yang bervariasi. Pernyataan semua, maka negasinya ada atau beberapa tidak titik-titik. Jadi jika ada sebuah kalimat diawali dengan kata semua, maka negasinya adalah diawali dengan kata ada atau beberapa, lalu di tengah-tengahnya dikasih kata tidak. Lalu yang berikutnya juga, jika ada kalimat kata awalnya ada atau beberapa, maka negasinya semua, dan seterusnya sampai bawahnya. Lalu ke contoh soal ingkaran. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang A, semua hewan berkaki 4. Yang B, ada ikan yang bernapas dengan paru-paru. Yang C, ada manusia yang tidak dapat hidup di daerah pegunungan. Yang D, semua siswa SMK tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang E, 3 ditambah 12 dibagi 4 kurang dari 5. Jawabannya, negasi dari pernyataan tersebut adalah semua hewan berkaki 4 menjadi ada hewan yang tidak berkaki 4. Lalu, negasi dari ada ikan yang bernafas dengan paru-paru, maka menjadi semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Lalu negasi dari ada manusia yang tidak dapat hidup di daerah pegunungan, maka negasinya semua manusia dapat hidup di daerah pegunungan. Lalu negasi dari semua siswa SMK tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, maka menjadi beberapa siswa SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu negasi dari 3 ditambah 12 dibagi 4 kurang dari 5, maka menjadi 3 ditambah 12 dibagi 4 lebih besar, sama dengan 5. Lalu yang selanjutnya, pernyataan majemuk. Suatu pernyataan tunggal dapat dinyatakan dalam lambang, misalnya P, Q, E, dan sebagainya. Dua pernyataan tunggal atau lebih dapat digabungkan menjadi satu pernyataan majemuk dengan menggunakan kata hubung logika tertentu. Yang pertama adalah konjungsi. Pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung dan membentuk sebuah kalimat majemuk disebut konjungsi. Konjungsi dari P dan Q dilambangkan dengan seperti ini. Dibacanya P dan Q. Berikut adalah tabel kebenarannya. Jika P-nya benar, maka Q-nya bernilai benar, maka P dan Q adalah benar. Jika pernyataan P adalah benar dan pernyataan Q adalah salah, maka P dan Q adalah salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka P dan Q adalah salah. Jika pernyataan E salah, pernyataan Q salah, maka P dan Q adalah salah. Jadi, dalam konjungsi, bernilai benar jika kedua pernyataan ini bernilai benar, maka akan menghasilkan benar. Lalu ke contoh soal konjungsi. P 3 kali 3 sama dengan 9, bernilai benar atau pernyataan benar. Q 3 adalah bilangan genap. Pernyataan Q adalah pernyataan yang salah. Maka P dan Q 3 kali 3 sama dengan 9 dan 3 adalah bilangan genap. Pernyataan benar dan pernyataan salah, maka menjadi salah.
Lalu selanjutnya disjungsi. Pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung atau membentuk sebuah kalimat majemuk disebut disjungsi. Disjungsi dari pernyataan P dan Q dilambangkan dengan seperti ini. Dibacanya P atau Q. Berikut ada tabel kebenaran disjungsi. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Lalu pernyataan B-nya benar dan pernyataan Q-nya salah, maka P atau Q bernilai benar. Jika pernyataan P-nya bernilai salah dan pernyataan B-nya bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika pernyataan bernilai salah dan Q bernilai salah juga, maka P atau Q bernilai salah. Jadi, pada disjungsi ini, jika salah satu pernyataan atau dua-duanya bernilai benar, maka hasilnya benar. Lalu ke contoh soal disjungsi. P. Sisi segitiga berjumlah 3 merupakan pernyataan benar. Yang Q, 3 adalah bilangan genap. Merupakan pernyataan salah karena sebenarnya 3 adalah bilangan ganjil. P atau Q adalah sisi segitiga berjumlah 3 atau 3 adalah bilangan genap, maka bernilai benar. Karena sisi segitiga berjumlah 3 adalah benar dan 3 adalah bilangan genap adalah salah. Benar atau salah, maka benar. Yang selanjutnya implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung jika maka membentuk sebuah kalimat majemuk disebut implikasi. Implikasi dari pernyataan P dan Q dilambangkan dengan P seperti ini. Dibaca jika P maka Q. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Jika pernyataan B adalah benar, maka pernyataan Q-nya benar, maka P maka Q bernilai benar. Jika pernyataan B-nya benar dan pernyataan Q-nya salah, maka B maka S menjadi salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka menghasilkan B. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka P maka Q-nya adalah salah. Jadi pada implikasi ini bernilai salah jika P-nya B benar dan Q-nya salah. Benar maka salah, maka salah. Dan untuk yang lainnya bernilai benar. Lalu ke contoh soal implikasi. P. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Pernyataan bernilai benar. Q adalah faktor dari 12 benar. Pernyataan Q juga benar. P maka Q adalah Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, maka 2 adalah faktor dari 12. Benar, maka benar menjadi benar. Lalu yang selanjutnya biimplikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung jika dan hanya jika membentuk sebuah kalimat majemuk disebut biimplikasi. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q dilambangkan dengan seperti ini. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Jika pernyataan P itu benar dan pernyataan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q menjadi benar. Jika pernyataan B benar dan pernyataan Q salah, maka menjadi salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka menjadi salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka menjadi benar. Jadi pada biimplikasi bernilai benar jika kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Contoh soal biimplikasi. Yang P 4 ditambah 6 sama dengan 10, maka pernyataan P bernilai benar. Yang Q Indonesia di benua Afrika, pernyataan Q adalah salah. Benar maka
benar dan jika salah, maka menjadi 4 ditambah 6 sama dengan 10 jika dan hanya jika Indonesia di benua Afrika. Benar jika dan hanya jika salah, menjadi salah. Negasi pernyataan majemuk. Negasi konjungsi. Secara umum, negasi pernyataan P dan Q adalah negasi P atau negasi Q atau dapat ditulis sebagai berikut. Negasi P dan Q ekuivalensi dengan negasi P atau negasi Q. Negasi disjungsi secara umum, P atau Q adalah negasi P dan negasi Q atau dapat ditulis sebagai berikut. Negasi P atau Q ekuivalensi dengan negasi P dan negasi Q. Negasi implikasi. Secara umum, negasi pernyataan P maka Q adalah P dan negasi Q atau dapat ditulis sebagai berikut. Negasi P maka Q ekuivalensi dengan P dan negasi Q. Negasi biimplikasi. Secara umum, negasi pernyataan P jika dan hanya jika Q adalah negasi P jika dan hanya jika Q atau P jika dan hanya jika negasi Q dapat ditulis sebagai berikut. Negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalensi dengan negasi P jika dan hanya jika Q. Negasi P ekuivalensi Q ekuivalensi dengan P jika dan hanya jika negasi Q. Lalu ke contoh soal. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama, Henry mengkonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Yang kedua, hari ini hujan atau angin bertiup kencang. Yang ketiga, jika efisiensi manajemen ditingkatkan, maka keuntungan perusahaan akan naik. Yang keempat, ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Lalu jawabannya, untuk yang pertama, Henry tidak mengkonsumsi vitamin atau tidak berolahraga setiap hari. Untuk yang kedua, negasinya menjadi hari ini tidak hujan dan angin tidak bertiup kencang. Lalu yang ketiga, negasinya efisiensi manajemen ditingkatkan dan keuntungan perusahaan tidak naik. Yang keempat, ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan, atau ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Yang selanjutnya yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Dari suatu implikasi misalnya P maka Q dapat diperoleh implikasi lain, yaitu sebagai berikut. Menukar anteseden dengan konsekuen atau sebaliknya sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut converse dari implikasi tersebut. Converse dari P maka Q adalah Q maka P dan berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua, menegasikan anteseden dan konsekuen sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut inverse dari implikasi tersebut. Inverse dari P maka Q adalah negasi P maka negasi Q dan berlaku sebaliknya. Yang C, menegasikan anteseden dan konsekuen, kemudian menukar letaknya sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut kontraposisi dari implikasi tersebut. Kontraposisi dari P maka Q adalah negasi Q maka negasi P dan berlaku sebaliknya. Lalu ke contoh soal. Yang pertama, jika rumah bersih maka rumah nyaman. Converse dari pernyataan tersebut adalah P itu kan rumah bersih, Q rumah nyaman. Jadi converse-nya P maka Q menjadi Q maka P. Maka converse-nya jika rumah nyaman maka rumah bersih. Lalu yang kedua, jika rumah bersih maka rumah nyaman. Inverse dari pernyataan tersebut adalah P-nya itu rumah bersih dan Q-nya itu rumah nyaman. Maka inverse-nya P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Menjadi jika rumah tidak bersih maka rumah tidak nyaman. Yang ketiga, nomor 3, jika rumah bersih maka rumah nyaman. Kontraposisi dari pernyataan tersebut adalah yang P rumah bersih dan Q-nya rumah nyaman. Kontraposisinya itu P maka Q adalah negasi P maka negasi Q. Negasi Q maka negasi P. Lalu kontraposisinya, jika rumah tidak nyaman maka rumah tidak bersih. Lalu yang berikutnya penarikan kesimpulan. Ada 3 macam penarikan kesimpulan yang terdiri atas beberapa pernyataan atau premis, meliputi yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme.
Yang pertama adalah modus ponen. Modus ponen adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Jadi, premis 1, P maka Q. Lalu premis 2-nya P, maka konklusinya adalah Q. Contoh, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Premis 2-nya saya giat belajar. Tentukan konklusi yang dapat diambil dari premis-premis tersebut. P-nya adalah saya giat belajar, dan Q-nya saya lulus ujian. Konklusi dari premis tersebut adalah Q, saya lulus ujian. Lalu yang kedua, modus tollens adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Premis 1-nya P maka Q, premis 2-nya negasi Q, maka konklusinya negasi P. Contoh, premis 1, jika musim kemarau datang, maka penduduknya kurang air. Premis 2-nya penduduknya tidak kekurangan air. Tentukan konklusi yang dapat diambil dari premis-premis tersebut. Jawab. P-nya adalah musim kemarau datang. Ini adalah P-nya. Dan Q adalah penduduknya kurang air. Maka ini penduduknya tidak kekurangan air adalah negasi Q. Jadi, konklusi dari premis-premis tersebut adalah negasi P, yaitu musim kemarau tidak datang. Karena P-nya musim kemarau datang. Lalu yang selanjutnya, silogisme. Silogisme adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Premis 1-nya P maka Q, premis 2-nya Q maka R. Konklusinya menjadi P maka R. Contoh, premis 1-nya, jika hari ini hujan, maka premis 2-nya, jika udara dingin, maka saya memakai jaket. Tentukan konklusi yang dapat diambil dari premis-premis tersebut. Jawab. P-nya hari ini hujan. Q-nya udara dingin. R-nya saya memakai jaket. Konklusi dari premis-premis tersebut adalah saya memakai jaket. Ya. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.